Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Febi Auliani dengan NIM 2310931034 dari kelompok 31 Praktikum Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai infografis untuk modul 1 sampai dengan modul 7. Yang pertama itu ada modul 1 mengenai perencanaan proses, di mana perencanaan proses itu merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk menyusun suatu rencana produksi dari suatu produk yang akan diproses. Dan di mana tahapan identifikasi yang dilakukan pada perencanaan proses ini terbagi menjadi part list, struktur produk, assembly chart, gambar teknik, operation process chart atau OPC, serta yang terakhir itu ada routing sheet. Nah, di mana yang pertama itu merupakan part list. Di mana part list itu merupakan uraian atau identifikasi mengenai komponen-komponen apa saja sih yang digunakan dalam membentuk suatu produk. Nah, di part list ini akan dijabarkan atau diuraikan dua komponen yang digunakan dalam membentuk produk. Nah, itu yang pertama ada bauxite item dan juga manufacturing item, di mana bauxite item itu sendiri merupakan komponen yang diperoleh itu melalui pihak ketiga atau pihak luar perusahaan. Sedangkan manufacturing item itu merupakan produk atau komponen yang diproduksi secara langsung oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada struktur produk, di mana di struktur produk ini akan dijelaskan, diidentifikasikan kaitan antar komponen dalam pembentukan sub-sub atau bagian-bagian dari produk utama yang akan dirakit. Nah, di sini nanti akan diuraikan mengenai jenis komponen yang digunakan, banyaknya, dan level dari komponen itu sendiri. Nah, di sini kita akan menyusun struktur produk itu menggunakan dua cara penyajian, yang dimana itu ada explosion, di mana explosion itu merupakan tahapan penyajian yang akan eh, digunakan atau diurutkan secara berurutan mulai dari induknya hingga berlanjut ke komponen yang paling rendah. Sedangkan untuk penyajian implosion itu merupakan kebalikan dari penyajian explosion. Nah, selanjutnya itu ada assembly chart, di mana assembly chart itu merupakan gambaran yang nantinya akan menunjukkan urutan dari proses rakitan atau alur dari proses rakitan itu sendiri. Nanti di mana kita akan diperlihatkan urutan perakitan dan juga komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya itu ada gambar teknik, di mana gambar teknik ini merupakan suatu alat untuk mencapai pemahaman mengenai komponen atau mesin pada orang lain. Nah, tentunya di sini merupakan gambar teknik ini merupakan suatu bahasa universal yang merepresentasikan maksud atau bagaimana cara orang teknik itu berkomunikasi. Nah, untuk gambar teknik itu kita bisa menggunakan dua proyeksi, di mana proyeksi pertama itu ada proyeksi Amerika atau dapat disebut juga sebagai proyeksi sudut pandang orang ketiga, sedangkan proyeksi Eropa itu merupakan proyeksi itu yang terbalik atau tidak sesuai dengan aslinya. Juga nanti di gambar teknik ini kita akan mengenal mengenai toleransi, di mana toleransi itu merupakan batas penyimpangan yang diizinkan atau yang diperbolehkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Nah, toleransi itu juga terbagi menjadi dua, itu ada toleransi umum dan toleransi khusus. Nah, selanjutnya itu ada OPC, di mana OPC itu merupakan suatu langkah atau gambaran yang menjadi patokan bagaimana sih pengoperasian suatu produk itu dari awal hingga akhir. Nah, nanti di peta proses operasi ini juga mencakup informasi-informasi penting yang diperlukan itu seperti waktu kerja, material, tempat, serta alat mesin yang digunakan. Nah, selanjutnya itu ada routing sheets, di mana di routing sheet ini merupakan langkah produksi yang nanti akan mencakup komponen tertentu dengan rincian-rincian tambahan seperti waktu yang diperlukan, jenis prosesnya itu apa, di stasiun kerja mana, serta nanti kita akan melampirkan setup time dan runtime dari setiap stasiun kerja itu sendiri. Nah, nanti di routing sheet ini juga akan dijabarkan mengenai scrap, di mana scrap itu merupakan material atau produk cacat, rusak, yang atau produk yang tidak dapat digunakan lagi. Nah, scrap itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ada scrap kualitas dan juga scrap dimensi. Di mana scrap kualitas itu merupakan defect yang tidak akan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga nantinya akan berakibat pada produk itu tidak bisa diperbaiki atau tidak dapat dilakukan perbaikan. Sedangkan yang kedua itu ada scrap dimensi, merupakan defect yang terjadi dikarenakan adanya kesalahan atau penyimpangan pada ukuran atau dimensi dari
suatu produk. Berikut dilampirkan rumus untuk mencari scrap, persenan scrapnya. Kita lanjut ke modul 2, di mana modul 2 itu mengenai perancangan session kerja. Nah, perancangan kerja tersebut apabila dilakukan dengan benar, akan menciptakan kenyamanan dan juga keselamatan bagi operator pada saat proses produksi berlangsung. Nah, di mana tahapan perancangan session kerja ini mencakup beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu kita akan mendefinisikan session kerja awal, terus elemen gerakan, dan nantinya akan melakukan eh, penjabaran atau identifikasi melalui peta tangan kanan dan peta tangan kiri. Dan selanjutnya kita akan melakukan perbaikan melalui alat bantu, menjabarkan data antropometri untuk menciptakan session kerja baru. Nah, nanti di sini kita juga akan melakukan perbandingan performansi antara session kerja awal dan session kerja baru, serta juga mengenai perbaikan untuk peta tangan kanan dan peta tangan kiri. Dari mana untuk menggambarkan session kerja awal, kita memerlukan dimensi dari komponen atau benda yang ada di sekitar lingkungan kerja kita. Nah, setelah itu kita akan mengidentifikasi elemen gerakan yang akan terdapat pada saat proses produksi berlangsung. Nah, untuk elemen gerakan ini kita akan mengidentifikasinya eh, bisa sih menggunakan dua metode di mana itu ada metode Gilbert dan metode Jepang, di mana perbedaan di antara kedua metode ini adalah dari pengklasifikasian elemen gerakan yang digunakan, di mana metode Gilbert itu mendefinisikan bahwasanya gerakan itu terbagi menjadi 17 eh, gerakan biasa atau yang disebut dengan terbalik. Sedangkan metode Jepang itu mengelompokkan gerakan itu menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok utama, penunjang, pembantu, dan juga komponen kelompok elemen gerakan luar. Nah, selanjutnya kita akan membuat peta tangan kanan dan tangan kiri berdasarkan elemen gerakan yang terdapat di proses produksi. Nah, di peta tangan kanan dan tangan kiri ini, kita itu dapat mengidentifikasi beban kerja yang dihasilkan dari kedua tangan. Apakah tangan kanan lebih banyak bekerja di pandangan tangan kiri. Nah, untuk memperbaiki hal tersebut, nah kita juga akan merancang alat bantu di mana alat bantu ini nanti akan mempermudah proses produksi dengan cara meminimalisir gerakan-gerakan yang tidak diperlukan dan juga menghemat waktu pengerjaannya. Untuk merancang stasiun kerja baru, kita akan memerlukan data antropometri dari operator di mana data antropometri ini juga akan mempertimbangkan persentil dan allowance dari setiap pengukuran tubuh manusia. Nah, di sini kita akan membandingkan performansi atau membandingkan antara stasiun kerja lama dengan stasiun kerja baru. Apakah stasiun kerja baru yang telah diidentifikasi itu lebih efisien dari segi waktu dan juga gerakan. Nah, selanjutnya kita juga akan merepresentasikan melalui perbaikan peta kanan kanan dan peta kanan kiri. Selanjutnya itu ada modul 3 mengenai pembakuan sistem kerja, di mana pembakuan sistem kerja itu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menetapkan metode kerja terbaik yang dilakukan secara konsisten untuk mencapai efisiensi dalam waktu proses pengerjaan suatu produk. Nah, tahapan untuk melakukan pembakuan sistem kerja ini itu dilakukan yang pertama kali adalah menentukan precedence diagrams, kurva belajar, uji kecukupan data, uji keseragaman data, waktu siklus, waktu baku, dan yang terakhir adalah menentukan waktu normal. Nah, di mana precedence diagram ini merupakan gambaran teknik perencanaan yang akan digunakan untuk menunjukkan rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan jumlah dan total waktu yang dilakukan secara berurutan. Nah, di mana nanti untuk menjabarkan proses dari precedence diagram ini dilakukan menggunakan dua metode, yaitu activity on arrow dengan activity on node, di mana perbedaan dari kedua metode penyajian ini terletak dari detail atau gambaran yang dijabarkan di dalam kurva tersebut. Nah, saja itu menentukan kurva belajar. Di mana di dalam kurva belajar ini kita dapat melihat grafik konsistensi dari operator untuk mengerjakan suatu proses yang dilakukan secara berulang.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kecukupan data, di mana uji kecukupan data ini merupakan langkah yang dilakukan untuk menentukan jumlah sampel minimum yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilanjutkan menuju proses penelitian yang lebih lanjutnya, di mana data dikatakan cukup apabila N aksennya itu lebih kecil dibandingkan N-nya. Nah, di sini kita juga akan menggunakan tiga tingkatan kepercayaan itu sama dengan satu, 2, dan 3 yang masing-masing nilainya itu bernilai 99%, 95%, dan juga 68%. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menentukan uji keseragaman data. Nah, data uji keseragaman data ini akan dilakukan dengan menentukan batas kontrol atas, batas kontrol bawah, dan juga standar deviasi dari data yang telah kita peroleh. Nah, data tersebut dapat dikatakan baik apabila data tidak melewati batas kontrol atas dan batas kontrol bawah yang telah ditetapkan, atau dalam artian data tersebut seragam. Nah, selanjutnya kita akan menentukan waktu siklus. Nah, waktu siklus itu merupakan waktu rata-rata yang dibutuhkan operator untuk mengerjakan satu unit produk dalam satu proses. Nah, selanjutnya kita akan menentukan waktu baku. Nah, waktu baku itu sendiri merupakan jumlah waktu umum yang biasanya diperlukan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan sistem kerja terbaik dengan mempertimbangkan faktor kelonggaran. Di mana faktor kelonggaran itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator untuk berhenti sejenak yang diakibatkan oleh beberapa faktor, entah itu faktor eksternal ataupun faktor internal dari operator itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke waktu normal, di mana waktu normal ini merupakan rata-rata pekerjaan yang telah dihitung dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian yang telah dilakukan pada penentuan waktu baku. Untuk menentukan waktu normal, itu kita akan mengalihkan waktu siklus dengan faktor suayan yang telah kita identifikasi, di mana di sini kita akan menghitung faktor penyesuaian itu berdasarkan tiga metode, yaitu metode SMART, metode Westinghouse, dan juga metode objektif. Nah, ini kita ke modul 4 mengenai estimasi biaya produksi. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan untuk estimasi biaya produksi ini adalah mengenai pemberian upah. Nah, hal yang pertama itu kita akan mengidentifikasi upah yang akan diterima oleh setiap karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, upah ini merupakan penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja itu baik dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini kita akan menentukan upah yang akan diberikan menggunakan 4 metode, di mana metode yang pertama itu adalah metode ranking sederhana, di mana metode ini dilakukan untuk mengevaluasi jabatan dengan cara menyusun tingkatan jabatan itu mulai dari jabatan yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Nah, metode yang kedua itu ada metode klasifikasi, di mana ini dilakukan dengan cara mengelompokkan jabatan ke dalam beberapa kelas berdasarkan tingkat kesamaan atau faktor-faktor yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga itu adalah metode perbandingan faktor, di mana pada metode ini dilakukan dengan cara membandingkan jabatan berdasarkan beberapa faktor utama seperti keterampilan, tanggung jawab, usaha, dan juga kondisi kerja dari karyawan tersebut. Nah, yang terakhir adalah metode sistem angka, di mana metode sistem angka ini merupakan metode yang dilakukan dengan menggunakan nilai sebagai faktor pembanding untuk suatu pekerjaan berdasarkan keterampilan, tanggung jawab, pengalaman, dan juga kondisi kerja dari operatornya. Nah, setelah pemberian upah, maka kita akan langsung menentukan imbalan dan juga tunjangan dari masing-masing karyawan, di mana imbalan tersebut merupakan penghasilan yang didapatkan dalam bentuk nyata dan bisa diterima langsung. Sedangkan tunjangan itu merupakan penghasilan tambahan untuk memperbaiki kesejahteraan bagi karyawan. Di sini kita dapat mencari tunjangan itu dengan cara mengalihkan persen tunjangan dengan upah yang telah diperoleh, dan juga cara memperoleh imbalan itu dengan menambahkan total tunjangan dan upah yang telah diterima. Nah, untuk menentukan upah berdasarkan 4 metode tadi, kita akan memilih metode mana yang akan menghasilkan upah untuk setiap karyawan itu dengan gaji yang paling minimum. Nah,
Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi biaya, di mana klasifikasi biaya itu merupakan suatu bentuk penyajian informasi terkait biaya-biaya apa saja sih yang terdapat dalam suatu proses produksi. Nah, biaya yang terdapat dalam proses produksi ini itu mencakup biaya bahan baku langsung, itu merupakan biaya bahan baku yang langsung terlibat dalam proses produksi, dan biaya bahan baku tidak langsung itu biaya yang dapat atau biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan proses produksi, dan juga ada biaya tenaga kerja langsung itu merupakan biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu merupakan biaya yang secara tidak langsung terikat eh, melalui suatu pekerjaan terhadap keberlangsungan produksinya. Terus ada biaya aset, itu merupakan biaya yang dibebankan untuk aset tetap dan berjangka panjang pada suatu perusahaan, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi, dan juga biaya overhead. Nah, setelah itu kita akan menentukan eh, harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan. Di mana cara untuk menentukan harga pokok produksi itu dengan cara membagi hasil dari penjumlahan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead dengan target produksi suatu perusahaan. Nah, di sisi lain untuk menentukan harga pokok penjualan, itu dengan cara menjumlahkan harga pokok produksi dengan biaya penjualannya. Nah, biaya penjualan itu diperoleh dengan eh, harga per unit dikali dengan kebutuhan atau produksi dari produk tersebut. Nah, di sini kita juga akan menentukan biaya penyusutan untuk aset dari perusahaan tersebut, di mana penyusutan itu merupakan pengalokasian biaya untuk setiap aset-aset dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai fixed cost dan juga variable cost-nya, di mana biaya tetap itu merupakan biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu yang telah ditetapkan dengan jumlah yang selalu sama atau cenderung sama. Sedangkan biaya variabel itu merupakan biaya yang besar kecilnya itu memiliki pengaruh secara langsung terhadap jumlah produk yang akan dijual. Di mana untuk menentukan harga tetap itu dengan cara harga per unit dikali dengan kebutuhan. Sedangkan untuk menentukan variable cost itu membagi variable cost dengan target produksinya. Selanjutnya itu kita beralih ke harga jual. Nah, di mana harga jual itu merupakan harga yang akan dibebankan oleh perusahaan terhadap customer. Nah, jadi nah, setelah kita menentukan harga jual, kita juga akan mengidentifikasi titik impas dari perhitungan yang telah kita lakukan. Di mana perhitungan BEP ini terbagi menjadi dua, yaitu BEP unit dan juga BEP rupiah. Di mana BEP unit ini itu akan menunjukkan penjualan unit suatu produk yang nantinya tidak akan memberikan keuntungan ataupun kerugian terhadap perusahaan. Sedangkan BEP rupiah itu menunjukkan jumlah pendapatan yang akan diperoleh pada saat perusahaan tidak memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Di mana BEP unit dan BEP rupiah dapat dicari menggunakan perhitungan yang telah dilampirkan di infografis. Nah, selanjutnya itu ke modul 5 mengenai peramalan produksi. Untuk peramalan produksi, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengagregasi dari data yang telah diperoleh. Di mana agregasi ini dilakukan dengan cara mengalihkan permintaan dengan satuan agregasinya. Di mana satuan agregasi yang kita gunakan di sini adalah laba untuk masing-masing produknya. Nah, setelah diagregasi, maka kita akan mendapatkan total agregasi yang nantinya akan menjadi input untuk melakukan pola data. Berdasarkan pola data yang telah terbentuk, kita mendapatkan pola data trend siklis. Metode peramalan yang cocok untuk digunakan pada pola data trend siklis ini adalah metode regresi linear, kuadratik, tren eksponensial, metode siklis, dan juga metode dekomposisi. Nah, untuk jabaran mengenai
metode peramalan digunakan untuk masing-masing pola data dapat dilihat di dalam infografis ini. Setelah melakukan peramalan, maka kita juga akan mengidentifikasi nilai kesalahan atau errornya. Dan di sini kita akan menggunakan 5 metode untuk menghitung nilai kesalahan, yaitu yang pertama ada MFE, MSE, MAPE, SEE, dan juga MAD. Untuk rumusnya untuk rumus perhitungannya itu dapat dilihat di infografis yang telah dilampirkan. Nah, berdasarkan metode yang yang telah kita lakukan, yang kita lakukan peramalan, maka itu diperoleh bahwasannya metode dengan nilai error yang memiliki nilai paling kecil itu adalah metode dekomposisi. Nah, setelah itu kita akan melakukan validasi terhadap metode terpilih, di mana nanti kita akan melakukan eh, validasi ini menggunakan moving range chart. Di mana nanti itu kita akan melihat dari beberapa kriteria. Yang pertama itu dari 3 titik berurutan tidak terdapat 2 atau lebih titik yang berada pada daerah A. Terus yang kedua itu dari 5 titik berurutan tidak terdapat 4 atau lebih titik yang berada pada daerah B. Dan yang terakhir itu tidak ada terdapat 1 titik pun yang berada di atas bawah kendali. Nah, berdasarkan eh, 3 syarat tersebut, maka apabila data yang telah kita peroleh itu lolos, dapat dikatakan bahwasannya eh, data itu berada dalam kondisi yang terkendali. Untuk langkah-langkahnya itu dapat dilihat pada infografis terlampir. Nah, setelah kita melakukan validasi terhadap data, maka kita bisa melakukan peramalan untuk periode selanjutnya menggunakan metode terpilih. Nah, di sini kita akan menentukan pada periode selanjutnya itu berapa sih harus kita produksi gitu. Nah, setelah itu kita akan melakukan disagregasi. Nah, disagregasi ini merupakan suatu proses untuk mengubah satuan agregat kembali menjadi satuan and item perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini dilakukan secara bertahap, di mana tahapan pertama itu kita akan melakukan perencanaan agregat, di mana perencanaan agregat ini merupakan perencanaan produksi jangka menengah yang menyesuaikan kapasitas dan permintaan melalui penggabungan produk dalam satuan yang sama. Itu dengan tujuan untuk mengendalikan biaya dan juga persediaan sehingga menghasilkan proses produksi yang efisien. Nah, di mana perencanaan agregat ini dapat dilakukan menggunakan 3 metode. Yang pertama itu adalah level strategi, case strategi, dan juga mix strategi. Bukan perhitungan untuk ketiga metode tersebut, kita akan menentukan metode terpilih, di mana metode terpilih ini nantinya akan menjadi penentuan terkait biaya produksi yang akan dilakukan. Di sini metode terpilihnya itu ada mix strategy. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh jadwal induk produksi atau master production schedule, di mana itu merupakan rencana yang memuat informasi mengenai jenis produk yang akan diproduksi beserta waktu dan juga jumlah dari produksinya. Di mana ini datanya nanti akan diperoleh berdasarkan hasil dari metode terpilih pada perencanaan agregat sebelumnya. Nah, setelah itu kita langsung akan melakukan RCCP, di mana RCCP ini merupakan metode perencanaan kapasitas yang digunakan untuk mengevaluasi kecukupan dan kapasitas stasiun kerja dalam memenuhi permintaan produksi pada setiap periodenya. Nah, MPS RCCP ini itu berfungsi sebagai validasi dari jadwal induk produksi yang telah dihasilkan. Nah, untuk SCCP ini dapat dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu CPOF dan juga bola, di mana CPOF itu kita melakukan tahapan material requirement planning, di mana MRP ini merupakan sistem perencanaan yang digunakan untuk menentukan kebutuhan rinci bahan baku, bahan mentah, dan juga komponen dalam proses produksi suatu perusahaan. Nah, dalam MRP ini terdapat
empat tahapan penting yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah netting. Nah, jadi netting ini merupakan proses untuk menghitung kebutuhan bersih terhadap suatu komponen dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah loading, di mana loading ini merupakan tahap lanjutan dari proses netting yang bertujuan untuk menentukan jumlah optimal dari komponen yang akan dipesan ataupun diproduksi dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan juga keterbatasan kapasitas penyimpanan. Nah, yang ketiga itu ada offsetting, di mana offsetting ini merupakan satu proses yang bertujuan untuk menentukan waktu pemesanan yang tepat agar kebutuhan bersih atau kebutuhan yang optimal itu dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Nah, yang keempat itu ada exploding, di mana exploding ini akan menghitung kebutuhan tiap komponen berdasarkan dari struktur produknya. Nah, untuk tahapan loading itu kita dapat menggunakan 11 metode. Di antaranya itu adalah LFL, ada EOQ, POQ, FOQ, FPR, EPP, LUC, LTC, terus ada Silver Mill, PPB, dan juga AWW. Nah, jadi nanti kita akan menentukan metode apa sih yang menghasilkan biaya yang paling kecil gitu, yang paling efisien. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan CRP, di mana tahapan CRP ini itu berdasarkan data dari metode terpilih yang menghasilkan biaya yang paling efisien, di mana CRP merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi, mengukur, dan juga menyesuaikan kapasitas produksi dengan lebih rinci. Nah, CRP ini ditujukan untuk memastikan kecukupan dari tenaga kerja dan juga peralatan melalui evaluasi kapasitas yang terintegrasi dengan MRP. Nah, untuk si RP ini akan dilakukan untuk setiap stasiun kerja yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya itu tahapan akhir itu adalah penjadwalan, di mana penjadwalan itu merupakan proses pengaturan dan pengalokasian sumber daya atau mesin untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan dalam rentang waktu tertentu. Nah, metode yang digunakan dalam penjadwalan yang bersifat flow chart itu ada metode CDS dan juga algoritma Johnson, di mana algoritma CDS itu merupakan pengembangan dari aturan algoritma Johnson yang awalnya digunakan untuk meminimasi maxman pada dua mesin seri, kemudian diperluas untuk menyelesaikan masalah dengan banyak tahapan produksi. Nah, untuk urutan dan juga output dari scheduling dapat dilihat pada infografis terlampir. Nah, selanjutnya itu pada modul terakhir mengenai perancangan lintasan perakitan. Nah, untuk perancangan lintasan perakitan, kita akan berbicara mengenai line balancing, di mana line balancing atau biasa disebut dengan keseimbangan lintasan itu merupakan penyimbangan penugasan elemen-elemen tugas dari suatu assembly line ke workstation, di mana ini bertujuan untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan idle time pada seluruh stasiun kerja pada tingkatan output tertentu. Nah, di sini kita akan menentukan kriteria lintasan perakitan terlebih dahulu, di mana kriteria yang digunakan itu adalah line efisiensi, smoothness index, dan juga balance delay, di mana semakin tinggi atau semakin mendekati 100% line efisiensi dengan smoothness index dan balance delay-nya mendekati nol, maka semakin efisien dan semakin optimal juga suatu lintasan perakitan tersebut. Nah, untuk batasan dari lintasan perakitan itu sendiri itu terdiri dari nilai minimum stasiun kerja dan juga waktu baku serta precedence diagram untuk setiap elemen-elemen kerjanya. Sedangkan target yang akan dicapai dari lintasan perakitan itu adalah menghasilkan kapasitas produksi yang mencukupi dari target produksi itu sendiri. Nah, di mana di sini kita akan menentukan minimum stasiun kerja yang akan ditetapkan oleh satu perusahaan. Nah, penyeimbangan lintasan perakitan ini itu dapat ditentukan dengan empat metode, di mana metode yang pertama itu adalah metode Kilbridge yang merupakan metode heuristik dengan mengalokasikan elemen kerja berdasarkan posisi elemen kerja pada precedence diagram yang telah diidentifikasikan pada modul sebelumnya, di mana pengelompokan akan dilakukan berdasarkan region di precedence diagram itu sendiri. Nah,
Metode selanjutnya itu metode largest candidate role, di mana metode ini juga biasa disebut sebagai metode LCR. Itu merupakan metode yang mengalokasikan elemen kerja itu berdasarkan waktu baku dari waktu yang terbesar hingga terkecil dengan mempertimbangkan urutan dari elemen kerja itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada metode rank position weight, di mana metode ini merupakan metode heuristik di mana pengelompokan stasiun kerja itu akan dilakukan dengan memberikan bobot atau rank berdasarkan precedence diagram dari satu proses. Di mana bobot posisi itu akan didapatkan dari penjumlahan waktu elemen tersebut dengan elemen yang mengikutinya sebelumnya. Pengelompokan dilakukan berdasarkan urutan bobot dengan nilai terbesar hingga nilai yang terkecil. Nah, selanjutnya itu ada metode Mudiang, di mana metode ini merupakan metode yang pengerjaannya itu akan menggunakan dua fase, di mana fase pertama itu akan mengelompokkan stasiun kerja berdasarkan matriks hubungan antar elemen, baik itu sebagai predesesor yang biasa disebut matriks P, ataupun matriks suksesornya yang disebut sebagai matriks F, di mana pada fase kedua ini merupakan revisi hasil dari fase pertama yang dilakukan dengan pendistribusian waktu eh, secara merata. Di mana nanti di sini akan kita lihat goalnya, apakah goal pada fase kedua itu bernilai lebih kecil pada goal pada fase pertama. Nah, itu metode yang terakhir itu adalah metode optimasi, di mana metode optimasi ini merupakan pendekatan matematis untuk menentukan pengalokasian setiap elemen kerja pada masing-masing stasiun kerja dengan waktu optimalnya. Nah, di mana untuk variabel keputusan yang kita gunakan di sini adalah elemen kerjanya dan juga stasiun kerjanya. Sedangkan untuk fungsi tujuannya itu adalah kita meminimalisir waktu siklus pada satu proses. Nah, di sini kita akan menggunakan bantuan software yaitu software Lingo untuk menghasilkan urutan kerja yang optimal pada masing-masing stasiun kerja. Dan yang terakhir itu adalah penentuan kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi ini menjadi penentu dari banyaknya barang yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan. Nah, di sini kita akan menentukan nilai kapasitas produksi itu berdasarkan jam kerja dibagi dengan nilai waktu pada stasiun kerja yang paling maksimumnya. Setelah dilakukan metode penyeimbangan lintasan rakitan, maka kita akan menentukan metode dengan kriteria yang telah mencukupi sehingga itu akan menjadi metode terpilih. Mungkin penyampaian mengenai infografis dari modul 1 sampai 7 saya cukupkan sampai di sini. Jika ada salah perkataan dan ketidaktepatan penyampaian dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.